Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 7. Sedikit flashback masa kecil Sofia. Seorang pemuda berusia 20-an berjalan tersaruk-saruk tak tentu arah. Dengan menenteng tas lusuh di punggung, dia mengikuti kemana saja kakinya melangkah, asal bebas dari belenggu keluarga. Bebas menentukan jalan hidup dan kemauannya, tanpa bayang-bayang dan aturan dari ayahnya. Tanpa uang, tanpa fasilitas yang selalu memudahkan hidupnya sedari bayi. Cukup sudah. Selama ini dia melaksanakan perintah ayahnya dalam diam, tanpa mendengarkan apa yang diinginkannya. Setelah lulus SMA, dia harus melanjutkan pendidikan di sekolah militer, meneruskan jejak ayahnya yang memang anggota pasukan elit di negara asalnya, Rusia. Kini dia tengah duduk di pinggir sebuah lapangan sepak bola, di sebuah kawasan pemukiman padat penduduk. Mengamati segerombolan anak-anak kampung yang tengah asyik bermain bola. Namanya Nicholas Satria, ia tak pernah merasakan hidup di luar. Sejak kecil, pemuda dengan tinggi 180 cm itu hidup dalam lingkungan rumah besar yang dikelilingi pagar. Dia menempuh pendidikan di sekolah internasional, mulai dari TK hingga SMA. Dan setelah lulus SMA dia langsung diterbangkan ke Rusia, untuk menempuh pendidikan militer di sana. Namun dia hanya mampu bertahan 2 tahun. Setelah ujian akhir tahun selesai, dia memutuskan untuk kembali ke negara asal mendiang ibunya di Indonesia. Bersembunyi dari kejaran sang ayah. Sebuah bola menggelinding mengenai tungkai kaki Niko yang tertekuk di tanah, yang kemudian segera diraihnya. Beberapa anak datang menghampiri hendak meminta bola tersebut, namun merasa segan. Karena melihat sosok tinggi, yang kini berdiri menjulang di hadapan mereka. Belum lagi dengan wajahnya yang cukup asing, begitu kontras dengan penampilan pemuda pada umumnya di kampung itu. Kulit putih yang kemerahan diterpa cahaya matahari tropis, rambut hitam legam, alis tebal dengan iris mata yang gelap. Rahang yang tegas dengan postur tubuh seperti prajurit pasukan khusus, jelas sekali dia berbeda. Niko mengulurkan bola di tangannya. Menyerahkannya kepada anak-anak tersebut, yang kemudian disambut riang oleh mereka. Lalu anak-anak itu kembali berlarian ke lapangan, untuk meneruskan permainan mereka yang sempat terhenti. Namun seorang dari mereka berhenti berjalan, kemudian berbalik. "Mau ikut main, Kak?" tawarnya, membuat Niko terdiam, namun kemudian tersenyum dan mengangguk. Keseruan pun makin bertambah dengan kehadiran pemuda tinggi itu yang bermain bak bintang profesional, menambah hiburan bagi warga kampung yang kebetulan lewat. Niko kembali duduk di tempat tadi beristirahat, melepaskan kaos hitamnya yang basah oleh keringat. Ada yang menyodorkan sebotol air mineral ke depan wajahnya. Niko mendongak. Seorang gadis cilik kira-kira berusia 8 tahun, berdiri di depannya dengan senyum secerah mentari. "Kakak haus?" tanyanya. Niko mengerutkan dahi. Gadis itu tak merubah posisi tangannya, yang masih menggenggam botol kecil berisi air mineral. Niko segera meraihnya dan membukanya dengan sekali putaran. Lalu menenggaknya hingga habis tak bersisa, karena dia memang benar-benar sangat kehausan. "Terima kasih," uap Niko. Kemudian anak perempuan itu pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Sedetik kemudian dia menepuk jidatnya, baru menyadari kesalahannya setelah anak perempuan itu menghilang di tikungan. Dia belum bertanya siapa namanya. Dengan langkah lebarnya, Niko segera mengejar gadis kecil tersebut. Hingga dia memasuki gerbang sebuah bangunan yang di sampingnya, ada pelang dengan tulisan, "Panti Asuhan". Niko menghela napas, lalu memasuki pekarangan panti asuhan tersebut. Dia berdiri di depan bangunan tua, yang sudah usang yang cat dindingnya sebagian besar telah mengelupas. Niko menatap sekeliling, mencari sosok yang dikenalinya tadi. Karena tak memiliki arah dan tujuan, Niko akhirnya meminta izin untuk tinggal di panti asuhan tersebut untuk sementara waktu. Dan beruntungnya sang pengelola mengizinkan. Berbaur dengan anak-anak di panti, membuat dia merasakan kehidupan yang berbeda. Menyenangkan dan penuh canda tawa, mengerjakan banyak hal secara bersama-sama. Pribadinya yang menyenangkan, membuat dia mampu mengakrabkan diri dengan semua penghuni panti. Di panti itu dia menjadi sosok panutan yang dicintai semua orang. Dan itu rasanya menyenangkan, membuatnya merasa berarti. Dia ditinggalkan waktu masih bayi di depan pintu.
Suara Bu Farah membuyarkan lamunan Niko saat mereka sedang duduk-duduk di teras samping. Saat itu ia melihat anak-anak yang tengah bermain, memperhatikan Via. Niko mendongak, menatap wanita parubaya berwajah teduh itu, kemudian ikut duduk di kursi usang di sampingnya. Banyak dari mereka yang bernasib sama. Ditinggalkan karena tak diinginkan, ujar Bu Farah dengan wajah sendu. Tidak ada yang pernah mencari mereka? Tatapannya beralih lagi. Sebagian ada, namun kebanyakan tidak, mereka memang telah dibuang. Masih beruntung mereka membuangnya di sini, bukan di tempat sampah atau ditenggelamkan di sungai. Niko menghela napas dalam, betapa banyak orang yang tak seberuntung dirinya. Pandangannya kini beralih lagi ke sosok gadis kecil berusia 8 tahun, yang tengah memainkan beberapa boneka di tengah teras sendirian. Dia tidak mudah bergaul, makanya tak banyak teman yang dia miliki. Seringnya dia asyik bermain sendiri dengan boneka-bonekanya. Niko tersenyum, dia manis kalau diam seperti itu. Tapi cerewet kalau sudah bicara, bikin telinga pengang. Ucapnya, ketika mengingat beberapa kali Via mengajaknya ngobrol saat sendirian. Bu Farah pun tergelak, ya, dia memang begitu, dengan orang yang menurutnya enak diajak bicara. Saya lihat dia cepat akrab dengan kamu. Niko kembali tersenyum. Mengingat saat pertama kali dia bertemu gadis kecil itu, yang tiba-tiba muncul memberikannya sebotol air mineral. Hal kecil yang membuat hatinya tergerak, hingga membuatnya betah berlama-lama diam di panti tersebut. Kalau saya tinggal di sini selamanya, boleh Bu? Tanya Niko yang tiba-tiba. Bu Farah mengerutkan dahi. Kenapa? Kamu masih muda, dan sepertinya kamu bukan dari kalangan sembarangan. Kenapa mau hidup di sini selamanya? Hidup di sini sangat sulit. Niko menggeleng pelan. Di sini menyenangkan, jawabnya dengan senyum secerah mentari. Bu Farah menatap pemuda tampan di hadapannya dengan heran. Terserah kamu saja, kami dengan senang hati menerima. Katanya lagi kemudian beranjak dari sana. Banyak hal yang dilakukan selama Niko tinggal di panti itu. Salah satunya menjadi guru baca tulis bagi anak-anak, dan itu sangat menyenangkan menurutnya. Menyimak betapa antusiasnya anak-anak itu, betapa bersemangatnya mereka mengikuti semua yang diajarkan. Tiba-tiba terdengar keributan dari arah depan. Semua orang berhamburan ke halaman, tak terkecuali Niko. Dek! Tubuh pemuda itu membeku, menatap beberapa orang berseragam hitam yang telah berdiri di halaman panti, terlihat beberapa mobil berjejer di luar pagar. Seorang pria setinggi dirinya berjalan tegap ke arahnya yang membeku di ambang pintu. Pria asing yang dikenali sebagai ayahnya itu, berhenti tepat beberapa langkah di hadapannya. Ia berbicara dalam bahasa Rusia, yang hanya mereka berdua yang mengerti. Sudah cukup bersenang-senangnya. Sekarang kau harus pulang untuk melanjutkan sekolahmu. Perintah ayahnya dengan tegas. Tidak. Aku tak mau. Niko menolak. Kenapa kau senang sekali hidup seperti ini? Tidak berguna. Aku dan ayah berbeda, aku tak suka menjadi apa yang ayah mau. Pria itu menatap sekeliling. Baik, pria itu membalikkan badannya. Sejenak Niko terheran, ternyata semudah itu bicara pada ayahnya yang otoriter. Cukup bilang tak mau, dan dia sudah mengerti. Ratakan tempat ini. Teriak lelaki itu pada pengawal yang berjajar di halaman. Seketika wajah Niko memucat. Dia tahu apa maknanya dan sangat kenal ayahnya. Beberapa orang berseragam hitam itu segera bergerak ke segala arah, melemparkan barang yang ada. Menghancurkan yang bisa dihancurkan, merusak yang bisa dirusak. Sementara semua penghuni berteriak tak rela, namun tak mampu berbuat apa-apa karena ketakutan. Niko tahu, ayahnya tak mungkin tinggal diam. Dia akan melakukan apapun agar bisa memaksanya pulang ke Rusia. Kembali melanjutkan keinginannya, meski dia tak mau. Tapi, apa sampai harus menghancurkan orang lain seperti ini? Dirinya tak percaya ayahnya akan berbuat sejauh itu. Lihatlah, kau membuat tempat usang ini hancur dengan segera. Hentikan, ya. Jangan libatkan mereka. Niko akhirnya bereaksi. Hanya jika kau mau ikut pulang, ayahnya berbalik. Ayah tahu itu tak mungkin. Sergahnya. Kau lebih senang aku menghancurkan tempat ini daripada pulang? Baiklah,
Aku kabulkan keinginanmu, dia berteriak lagi. Teddy. Suara nyaring itu melengking dari area samping. Via berlari mengekori pria yang mengangkat kotak mainan, yang kemudian dilemparkannya ke tumpukan barang yang tadi terlebih dahulu telah dikeluarkan. Dilemparkannya pula sekotak mainan itu, termasuk boneka beruang coklat yang direbut dari pelukan Via. Gadis kecil itu meraung melihat mainan kesayangannya dilempar tak karuan. Sempat berusaha meraihnya, namun tubuh kecilnya ditahan pria berbadan besar itu. Hei! Jangan ganggu dia. Nico bereaksi, berlari menghampiri. Meraup tubuh mungil itu yang sedang meronta berusaha meraih mainannya. Nico menendang kaki pria bertubuh besar itu, kemudian memungut boneka beruang dari tumpukan berbagai macam barang di depannya. Apapun, tapi jangan tempat ini, yah. Jangan mereka. Nico akhirnya menyerah, dia tak mampu melihat orang-orang baik ini hidup lebih terpuruk lagi. Aku hanya menyuruhmu pulang, tapi kau membuat segalanya lebih sulit. Aku tak mau kembali lagi ke sekolah itu. Setidaknya jangan di sana. Nico mencoba bernegosiasi. Baik, pulanglah untuk mengurus usaha kakekmu. Tapi, yah. Tak ada pilihan lain, pulang atau aku ratakan tempat ini. Kau yang tentukan, ancamnya lagi, tak memberikan pilihan lain pada anak satu-satunya itu. Nico menghela napasnya dalam. Tas lusuh itu kembali tersampir di pundaknya. Nico melangkahkan kakinya dengan lemas, sementara semua orang telah bersiap. Dia harus berpamitan. Maaf. Ucapnya pada Bu Farah, yang berdiri dengan mata yang berkaca-kaca. Ia meraih tangan hangat yang sudah keriput itu, menciuminya dengan takzim. Bu Farah mengusap kepalanya dengan lembut, seperti seorang ibu kepada anaknya. Beberapa orang lainnya juga sempat dia salami, termasuk gadis kecil yang berdiri di ujung ketakutan, menatapnya penuh kesedihan. Aku pergi, ucapnya. Sebelumnya, ia menata sekeliling gedung untuk menyimpannya di dalam ingatan, kalau-kalau suatu hari dia akan kembali. Langkahnya lunglai, melewati jalan setapak menuju keluar gerbang. Lalu masuk ke dalam mobil di mana ayahnya telah duduk menunggu dengan tenang. Mobil mulai melaju menuju jalan raya, namun teriakan nyaring masih terdengar jelas di telinganya. Nico menoleh, gadis kecil itu berlari mengejar iring-iringan mobil yang membawanya. Stop! Jalan terus, kita sudah terlambat. Tidak. Stop! Aku hanya sebentar, pinta Nico, kemudian mobil pun berhenti. Nico berlari keluar menghampiri Via yang masih mengejar. Jaga dirimu baik-baik, Via. Aku akan kembali, katanya, berjongkok mensejajarkan tubuh tingginya dengan gadis kecil berusia 8 tahun itu. Kakak janji? Tanya Via dengan mata yang berkaca-kaca. Ya, aku janji. Asal kamu juga berjanji akan jadi anak yang baik, katanya lagi. Via menganggukkan kepalanya, aku janji. Dan gadis itu pun menghambur ke pelukan Nico, melingkarkan kedua tangan kecilnya di leher pemuda tinggi itu. Ia menghirup aroma tubuhnya yang akan dia rindukan, mengingatnya dalam alam bawah sadarnya. Flashback off. Hari ini, Via sedang mendapat job dari pelanggannya. Yes, Via, kamu cantik. Ucap Papi Alan yang meracau di sela-sela kegiatan mereka petang itu. Tangannya tak berhenti bererilya ke segala arah dengan gemasnya. Sementara, perempuan itu terus berusaha mengimbangi permainannya yang mulai cepat. Via, Papi Alan menghentakkan tubuhnya kian cepat, seiring dengan napasnya yang terus memburu. Bersambung.